Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafalukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, hari ini kita masuk ke pembahasan ahkamul khitbah dalam kitab Ahkamul Usrah ya, fi Syariah Islamiyah karya Dr. Ali Ahmad Al-Qulaisi. Beliau adalah salah satu dosen di Jamiah Islamiyah di Son'a itu ya. Wal mabhas asani fi ahkamil khitbah. Wal khitbatu hiya wa'dun lizawaj laisa 'aqd. Maka khitbah ini adalah janji untuk menikah, bukan akad. Maka ada perbedaan di sini. Akad itu menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan biologis, hubungan ya, kemudian waris gitu lain-lain. Dan khitbah itu belum sampai situ. Khitbah hanya wa'dun atau menjanjikan ya. Maka di sini apa? Thalabuz zawaj min imra'ah muayyanah. Khitbah itu meminta siapa? Laki-laki meminta kepada perempuan ya untuk menikah dengannya. Jadi permintaan itu khitbah. Maka permintaan bisa ditolak, bisa diterima. Itu hak dari perempuan. Ya. Wa 'abdu hadzal rukba 'alaiha wa au 'ala ahliha. Maka bisa disampaikan permintaan ini kepada siapa? Kepada yang bersangkutan langsung, atau mungkin bersangkutan tidak ada, atau mungkin kadang ada tradisi budaya yang dimana perempuannya di kamar dulu gitu ya, bertemunya adalah kedua keluarga, atau kepada keluarganya gitu. Jadi kadang budaya masing-masing beda-beda ya, dan itu tidak, syariat tidak melarang. Ada budaya khitbah peminangan itu harus dengan apa ya, dengan membawa seserahan gitu ya, atau mungkin bawa ada rebanaan gitu ya, itu nggak ada masalah asalkan tidak kontradiksi dengan syariat ya gitu. Fahiyat tamhidun minat tarfain li ijra'il aqd wa insya'ihi fil mustaqbal. Maka khitbah ini adalah pembukaan ya, pembukaan untuk apa? Untuk pelaksanaan akad. Jika misalkan khitbahnya diterima maka langsung akad ya gitu. Khitbah diterima maka nanti langsung apa? Pembahasan tentang akad tuh. Di mana nanti resepsinya seperti apa ya, maharnya berapa gitu. Maka sebelum khitbah jangan langsung ngomongin resepsi ya, atau akadnya gimana, maharnya berapa, seperti itu. Wal khitbatu fil haqiqah wa'dun bizawaj ya. Maka khitbah adalah perjanjian. Maka dari itu tidak boleh wanita menerima khitbah di atas terima khitbahnya orang lain. Jadi dia sudah datang, si A sudah mengkhitbahnya, kemudian ada si B datang ya, mentang-mentang si B datang bawa mobil bagus ya, Pajero, yang si A cuma bawa motor gitu ya. Datang dia, si B datang, kemudian mengkhitbah. Boleh nggak? Nggak boleh. Khitbahnya haram hukumnya ya. Jadi hukumnya haram. Perempuan ini kalau sudah menerima si A, ya sudah, si A. Kalau mau menerima si B, putuskan dulu si A, tolak dulu si A ya. Walaupun sudah diterima, misalkan minggu pertama diterima, kemudian 3 minggu kemudian datang si B, sudah, tolak dulu si A, nggak apa-apa, asalkan jangan mendekati hari H, jangan mendekati resepsi atau akad. Kenapa? Ya itu adalah etika ya. Islam ada syariat, ada hukum, ada etika. Kadang ada etika yang tidak masuk dalam ranah hukum ya, tapi semua hukum syariat itu memiliki etika. Ada etika-etika yang tidak masuk ranah hukum. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan situasi, kondisi, menyesuaikan dengan adat, budaya, tradisi gitu. Ya. Maka dari itu apa? Ya bisa perempuan itu sudah batalkan dulu si A. Kemudian terima khitbahnya si B. Boleh. Kalau misalkan belum dibatalkan, masih diterima khitbahnya si A, kemudian tiba-tiba dia langsung menerima khitbahnya si B, maka haram hukumnya. Ya, dosa. Mereka berdua berdosa. Perempuannya dosa, laki-laki si B dosa.
Lalu ketika mereka akad, apakah sah akadnya? Sah. Jadi akad mereka berdua sah. Kenapa? Karena khitbah tidak ada pengaruh dengan akad. Nanti kita bahas tentang akad, apa syarat-syarat akad. Khitbah tidak ada pengaruhnya. Bahkan khitbah itu sunnah hukumnya. Ya, hukumul khitbah itu sunnah, bahkan jais. Beberapa ulama mengatakan jais. Di sini jais, ya, dalam apa namanya di sini jais, ya, yaitu berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj, ya, itu jais. Artinya apa? Ya, laki-laki boleh mengkhitbah, boleh tidak, boleh dengan proses perjodohan, tidak ada masalah, ya, gitu. Tapi perempuan berhak menolak. Itu. Jadi harus kita catat bahwasanya ada perjodohan dalam Islam, ada khitbah ada, tapi perempuan berhak menolak. Gitu. Kemudian ya walikuli wahid min at-tarfaini al-madhi fi az-zawaj wa itmamul aqd aw al-'udul an imamihi wa fasil khitbah hatta walau kana qad ittafaqu ala miqdaril mahar. Ya. Nah, setiap kedua dari ya pasangan itu apa? Mulai masuk ke ranah pembicaraan tentang akad pernikahan seperti apa visinya, maka harus dilihat apa visi pernikahannya, kehidupannya seperti apa. Jangan sampai setelah khitbah ya kita nggak tahu kehidupannya nanti seperti apa. Nanti jalanin aja dulu. Nggak ada, jalanin aja dulu. Harus jelas ya. Visi, laki-laki itu visinya seperti ini, dia akan bekerja seperti ini, dia akan mencari nafkah seperti ini, harus jelas. Itulah hak kalian menanyakan pada pria itu ya, untuk apa? Untuk memperkuat nanti pondasi kehidupan yang akan masa datang, Wa itmamul aqd awal udul, boleh disempurnakan khitbah itu dengan akad atau dibatalkan. Awil udul an itmamihi wa faskhil khitbah, atau dibatalkan, mundur dari akad kemudian dibatalkan khitbahnya. Hatta walau kana qad ittafaqu ala miqdaril mahar, walaupun keduanya sudah sepakat atas mahar. Mahar itu siapa yang menentukan? Ya, mahar itu ditentukan oleh pihak wanita. Ya, jadi ditentukan oleh pihak wanita, tapi nanti diketahui dan setuju oleh pihak pria. Gitu. Jadi kalau misalkan dari pihak wanitanya mahar saya 20 juta. Kemudian dari pihak pria gimana? Keberatan atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, itu dari pihak pria. Kenapa? Ya karena yang mengusahakan mahar adalah pihak pria. Beda dengan seserahan. Seserahan biasanya dirembuk oleh keluarga masing-masing mempelai. Dari pria dirembuk beli apa. Dari wanita dirembuk apa. Ya. Sehingga nanti saat seserahan diberikan ya, nah, itu biasanya keluarga pria ke wanita atau wanita ke pria, ya itu tidak ada tidak ada saling clash gitu ya. Nah, kemudian illa annahu yukrahu khulfu wa'd bizawaj wa yakunu ma'siyatan idza kana dzalika bi ghairi sabab. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya ya mengingkari khitbah artinya apa? Tiba-tiba membatalkan khitbah. Ya, termasuk prianya misalkan udah khitbah si A, kemudian datang lagi khitbah si B. Ya. Ini termasuk dari maksiat. Ya, bahkan disebutkan di sini itu salah satu tanda-tanda munafik. Ya, jadi agak sadis juga ini. Ayatul munafik salasa, ada tanda-tanda 3 tanda munafik. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara berbohong. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengingkari. Nah, inilah apabila dia berjanji untuk menikah mengingkari. Jadi ini salah satu tanda munafik, bahkan dikaitkan gitu ya. Nah. Kemudian hikmah masyru'iyatul khitbah. Inna aqdaz zawaj ya'uddu min a'zamil uqud khatran wa ajallaha sya'nan. Bahwasanya ya, akad pernikahan itu adalah akad yang besar, akad yang agung, mulia gitu ya. Dan ini
menjadi akad yang apa namanya, mengubah cara pandang hidup seorang, mengubah kehidupan seorang yang yang masa akan datang. Wa arfa'aha makanahu, dan akad nikah adalah akad yang paling tinggi derajatnya. Li'annahu aqdun maudu'uhu al-hay'ah insaniyah. Kenapa? Karena akad nikah ini objeknya, kalau misalnya akad jual beli objeknya barang, benda, jasa gitu ya. Nah, kalau akad nikah objeknya adalah kehidupan manusia yang akan datang. Maka dari itu khitbah ini harus menjadi asas yang baik, yang benar. Asasnya gimana? Betul. Wa turqul khitbah, cara-cara khitbah ada dua, tasrih dengan ta'rid. Tasrih yaitu makana bi'ibar sharihah la tahtamil siwa talabuz zawaj bil mar'ah al maqsudah. Tasrih apa? Ya, yaitu makana bi'ibar sharihah. Jadi kita mengucapkan kepada wanita tersebut khitbah, meminang, melamar, ya, atau kehidupan bersama, apalagi pernikahan, ya, menikah denganku misalkan, ya, atau apapun itu, ya, dengan kalimat yang jelas, yaitu artinya adalah meminta untuk menikah, meminta itu untuk hidup bersama, meminang, melamar, ya, jadi jelas. Dan kalimat itu tidak bisa dibawa makna selain apa? Selain untuk meminta perempuan tersebut untuk menikah dengannya. Ya, seperti itu. Kan yaqulu lil mar'a allati yuridu tazwij, ya, inni uridu an atazawwajaka, atau inni uridu atazawwuj min fulana. Misalnya saya ingin menikah denganmu, atau saya ingin melakukan pernikahan dengan fulana, gitu ya. Nah, kalau ta'rid di sini kebalikannya. Ada kali dia mengucapkan kalimat yang dimana mengandung unsur-unsur atau makna selain meminta untuk pernikah, selain makna meminang. Ya, maka Nabi ibarat la tadullu ala khitbah. Misalkan, ayo kita jalan bersama. Nah, jalan bersama bisa jadi jalan bareng, ya, ke mana, ke suatu tempat, ke mall, bioskop, ke rumah sakit misalkan, ya. Ayo kita misalkan, apalagi kira-kira, ya, intinya tidak ada permintaan untuk menikah, maknanya bisa jadi lain. Walakin yufhamu min addiha wa janibiha qasdul khitbah bil qara'in wal ahwal. Maka misalkan, ayo kita jalan bersama, terus apalagi kira-kira, merangkai kehidupan bersama, ya, mengurus anak bersama, nah itu berarti sudah masuk ke arah pernikahan. Berarti maksudnya adalah khitbah, gitu, ya. Atau mungkin di sini disebutkan, kalau Allah sekiranya memudahkanku untuk mencari jodoh, ya, dan jodoh itu, ya, yang terbaik, yang tercantik ada di depan mataku misalnya. Nah, ini gombal juga ini kitab ini, ya. Nah, berarti apa? Itu maksudnya adalah pernikahan, walaupun tidak ada kata-kata meminang, tidak ada kata-kata menikah, meminta untuk pernikahan, ya, khitbah tidak ada. Kemudian syurutul khitbah, hukmul khitbah, ya. Maka di sini wa annaha jaizah qabla al-aqd, boleh, hukumnya boleh, ya, tetapi bahkan di utama, yaitu zakar ba'dul fuqaha, ya, dalam kitab Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah halaman 217, dan juga kitab Muqnil Muhtaj halaman 135 dijelaskan bahwasanya khitbah itu mustahabbah, sunnah. Lama bayyana sabiqan bi anna aqd nikah laisa min uqud al-adiyah fal afdal fihi at-tamahhul. Maka khitbah sebagai permulaan dari akad itu sunnah. Kenapa? Karena akad nikah bukan sebagai akad biasa seperti akad jual beli dan lain-lain. Kemudian wasyurutul khitbah, syarat khitbah. Yang pertama di sini, ya, alla yahulu baina rajul wa mar'ah mani syar'i yamna'u min at-tazawwuj biha fil hal. Apa? Syarat yang pertama adalah tidak ada penghalang syar'i, artinya laki-laki dan perempuan bukan mahram.
ya, entah itu mahram secara keturunan ya atau kekeluargaan atau mahram yang diadakan. Apa itu mahram yang diadakan? Mahram yang diadakan itu seperti anak dengan mertua. Ya, baru ada mahram setelah pernikahan. Maka nggak boleh anak menikah dengan mertua. Anak dengan menantu, bapak dengan menantu nggak boleh menikah dengan menantu. Itu ya. Jadi setelah ada, kalau misalkan sudah tidak lagi ada hubungan dengan istrinya, maka boleh. Ya, gitu. Itu apa dengan mertua tidak ada masalah. Ya. Walaupun ini ada apa namanya? Ada perdebatan ulama gitu ya. Gitu. Tapi ada yang mengatakan boleh. Kecuali anak dengan menantu. Nah, ini tidak boleh. Ya, atau mungkin dengan saudaranya menikah. Nggak boleh, ya. Saudara kandung misalkan nggak boleh. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah maktubatul ghair, ya, atau tidak, perempuan tersebut tidak dikhitbah oleh orang lain. Maka yang pertama hukumnya tidak sah khitbahnya. Apabila dilanjutkan pernikahan maka pernikahannya tidak sah. Ya, khitbahnya pun tidak sah. Adapun yang kedua, khitbahnya haram tapi pernikahannya jika dilanjutkan maka sah. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Li'anna fihi ya khusumatun ghairuhul ghair hatta law kana law khatabah ghairu muslim. Jadi walaupun sudah dikhitbah sama orang non muslim maka tetap tidak boleh. Ya. Seperti itu. Fa in adzina al-khatib li ghairihi bi an yaktuba ala khitbatihi fala ba'sa dzalika. Si A khitbah perempuan. Kemudian perempuan tersebut ya mau dikhitbah sama si C. Dan si C bilang sama si A, saya mau mengkhitbah si perempuan tersebut. Dan si A mengizinkan, boleh. Ya. Kalau izin dan diizinkan oleh si A, boleh. Ya udah nanti kamu khitbah aja. Nanti biar dia memilih. Ya, antara aku atau kamu, katanya gitu. Ya boleh. Atau memang sudah ditolak, si A nya sudah ditolak, boleh si B masuk gitu. La yaktubar rajulu ala khitbatir rajuli hatta yatrukal khatib qablahu au ya'dzan lahul khatib. Ya. Khatib di sini bukan khatib Jumat ya. Tapi orang yang mengkhitbah gitu ya. Sampai apa? Sampai yatrukal khatib qablahu, artinya apa? Yang pengkhitbah sebelumnya ditolak ya, atau memang sudah meninggalkan, sudah nggak jadi, atau yang kedua adalah diizinin sama yang khitbah sebelumnya. Kemudian hukmu tazwij bi khitbati ala khitbatil ghair. Ya, apa hukum pernikahannya? Ya, kalau tadi mengkhitbah dengan atas khitbahnya orang lain, gitu ya. Qad ittafaqa fuqaha bi ala anna khitbah ala khitbatil ghair muharramah wa ala anna fa'il dzalika yakunu athiman. Walakin ma hukmu idza hasala tazawwuj wa tamma bitilka khitbah al muharramah. Bahwasanya fuqaha para faqih bersepakat bahwasanya apa? Haram hukumnya khitbah atas khitbah orang lain. Apa pernikahannya? Ayat jumhur fuqaha anna zawaj yusih wa ta'athar hadal ism. Maka apa? Pernikahannya sah. Jika dia lanjutkan dalam akad, maka akadnya sah. Famatakan zawaj mustawfiyan li arkanihi wa syurutihi kana sahihan. Maka apabila pernikahan itu sudah cukup syarat dan rukunnya yang nanti akan kita bahas, maka sah. Ya, kecuali ada pendapat dari Zahiriyah mengatakan batal. Kenapa? Kalimat la ya la yaktubur rajuli ala khitbatir rajuli ya, itu maknanya adalah larangan. Kemudian maka sesuatu yang dilarang jika dikerjakannya maka apa? Tidak sah. Menurut mazhab Zahiriyah atau pengikut dari Abu Daud al-Zahiri. Kemudian
dari pendapat Imam Malik mengatakan sah, gitu ya. Kemudian wa yafsahu qabla duhul walau, ya, yafsahu ba'da duhul wala yafsahu ba'da duhul. Maka apa? Maka jika misalkan khitbahnya itu mau dibatalkan, ya, dan pernikahannya dibatalkan, maka apa? Pernikahan itu bisa dibatalkan kalau akad, ya, akad pernikahan itu bisa dibatalkan kalau apa? Kalau dia belum melakukan hubungan seksual. Tapi kalau sudah melakukan hubungan, maka akadnya tidak bisa dibatalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke pembahasan al-udul anil khitbah. Ya. Al-udul anil khitbah, atau menarik khitbahnya kembali. Wabayanna anna al-khitbah la ta'uddu zawajan wa innama hiya wa'dun bizawaj wa annahu yajuz li ayyi hadim min at-tarfain a'udu ala khitbah. Maka karena khitbah ini bukan pernikahan, bukan akad, hanya perjanjian, hanya apa? Permulaan, muqaddimah untuk zawaj, untuk pernikahan, maka diperbolehkan untuk salah satu di antara keduanya atau bahkan keduanya sekaligus untuk mencabut kembali khitbahnya. Illa annahu yakrahu dzalika bi idza kana bisa bi ghairi sabab. Maka hukumnya menjadi makruh ketika tidak ada sabab, tiba-tiba batal. Ibarat kata ini main-main gitu ya. Nah, itu menjadi makruh. Ya. Nah, kemudian dan bahkan di sini disebutkan itu menjadi suatu kemaksiatan. Amma binisbah lil mahar fayakunu lahul haq fi istirdadihi wa yata'ayyan 'ala maktubah radduhu ilaihi in kana qa'iman wa in halaka aw istahlaka wajaba 'alaiha raddu qimatihi in kana minal kimiyat aw misluhu in kana minal mathaliyat. Maka jika misalkan setelah khitbah kan, nah, mereka berembuk untuk mahar, berapa maharnya, gini-gini, sekian. Oke, deal. 50 juta misalkan. Kemudian laki-lakinya ngasih ini maharnya, kamu pegang dulu 50 juta. Oke. Ya, pernikahan mungkin akadnya masih sebulan lagi. Maharnya sudah diberikan. Kemudian minggu depannya laki-lakinya bilang saya cabut khitbahnya, saya nggak jadi nikah sama kamu. Ya, karena gini gitu, ada sebabnya. Terus perempuannya, wah, cabut gini ya, sedih gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, mahar tersebut dikembalikan ke laki-laki. Ya. Kalau misalkan dia masih ada uangnya. Tapi kalau uang sudah terpakai, maka apa? Menjadi hutang. Gitu. Kalau misalkan dalam bentuk barang misalkan atau bentuk apa ya dan rusak, maka mengembalikan sesuai dengan nilai barang tersebut. Gitu. Ya. Kenapa? Karena belum ada akad. Jadi mahar yang diberikan hanya titipan aja. Ya, li'anal mahar la yajib illa bil akad. Maka mahar itu bisa sah hukumnya ya setelah adanya akad baru sah. Tapi sebelum adanya akad tidak sah. Ya. Kemudian ya ba'dul fuqaha anna likulli wahidin minhuma al-haq fi ruju' fi ma qaddamahu min hadaya. Adapun kalau hadiah gimana? Seserahan. Maka seserahan di sini ada perbedaan pendapat antar fuqaha, antar para faqih, para pakar fikih. Ya. Pendapat pertama yaitu likulli minhuma haqqur ruju' fil hadaya. Maka keduanya bisa mengembalikan hadiahnya. Ya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, sebagai mazhab Hanafi ya juzur ruju', ya, fa in hasala taghyir fala ruju'. Maka boleh rujuk, dikembalikan ya hadiahnya atau seserahannya dikembalikan kalau itu belum ada perubahan. Misalkan dia ngasih seserahan pakaian, baju, sepatu gitu ya. Nah, itu kan nggak ada perubahan. Tapi kalau dia ngasih pakaian misalkan sabunnya udah pakai. Makanan misalkan rengginang gitu ya. Nah, berasnya udah pakai, rengginangnya udah dimakan. Maka apa? Maka tidak perlu dikembalikan. Yang sudah dimakan sudah habis, tidak perlu kembalikan. Tapi yang masih ada maka dikembalikan. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hanafi. Kemudian ada pendapat lagi, man ya'dil khitbah la, ya,
la yastawfi syai'an. Maka yang membatalkan khitbah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Ya misalkan cowoknya ngebatalin khitbah, maka apa? Maka ceweknya tidak perlu ngembaliin barang-barangnya, seserahannya ke cowoknya. Tapi kalau yang ceweknya yang batalin khitbah, maka cowoknya tidak perlu mengembalikan seserahannya ke ceweknya. Jadi ada 3 pendapat, ya. Dan ini pendapat ini apa namanya? Di antara ketiganya yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Ya, karena disebutkan sebagian pakar fikih. Ya, jadi lebih luas. Mungkin bisa jadi dari ulama Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i seperti itu. Kemudian hukmul khitbah al-mu'taddah. Nah, ini hukum khitbah bagi orang-orang yang sudah dalam masa iddah. Ya. Maka pertama, dalam masa iddah nanti akan kita bahas lebih detail ya. Itu terbagi menjadi 4. Ya. Wafat, iddah karena wafat yaitu 4 hari, ya lebih 10, 4 bulan lebih 10 hari, maaf. Kemudian iddah karena hamil, maka setelah melahirkan, ya selesai baru iddahnya. Kemudian iddah ya bagi yang sedang haid, maka khitbah yang cerai hidup gitu ya. Dan dia memiliki haid yang masih normal, maka 3 kali haid. Tapi kalau misalkan dia haidnya tidak normal, maka 3 bulan gitu. Nah, maka dari sini ya, apa hukum khitbahnya ya? Bagi khitbah yang apa namanya? Karena talak gitu kan. Khitbah karena talak artinya apa? Cerai hidup ya. Maka hukum khitbahnya tertolak. Ya, selama masa iddah maka tertolak. Itu pertama. Kemudian bagi khitbah setelah talak bain. Ya, setelah talak bain artinya apa? Setelah selesai talak bain, itu ya, talak 3. Maka khitbah yang secara tasrih itu tertolak. Tapi kalau secara ta'rid berarti apa? Dengan kiasan ya, dengan kalimat yang tidak langsung maknanya artinya meminang atau mengkhitbah, maka bisa diterima menurut mayoritas madhab. Adapun menurut Hanafi maka tertolak juga. Jadi ada pembagiannya nih. Kemudian khitbah bagi istri yang ditinggal suaminya meninggal, maka jika khitbahnya dengan tasrih maka tertolak. Tasrih itu berapa? Dengan kalimat saya khitbah, saya pinang gitu ya. Tapi kalau khitbahnya dengan ta'rid atau apa? Atau dengan makna yang tidak ada kata meminang atau khitbah gitu ya, tapi makna yang mungkin bisa jadi maksudnya adalah ngajak nikah gitu ya, itu diterima ya. Jadi secara garis besar khitbah pada masa iddah jika dia tasrih artinya dia jelas-jelas dengan kata yang jelas, saya meminang kamu, saya mengkhitbah kamu, saya ingin menikah dengan kamu, maka tertolak semua hal. Tapi ada beberapa pengecualian jika dia khitbahnya dengan ta'rid, dengan apa? Dengan kalimat yang mungkin bisa jadi maknanya adalah untuk khitbah gitu ya, seperti tadi saya ingin jalan bersama denganmu, jangan berdua denganmu gitu ya. Nah, maka yang diterima adalah pada saat khitbah yang dimana istri yang ditinggal suaminya wafat, itu diterima. Kemudian yang kedua, menurut sebagian ulama ya, selain Hanafi terutama, itu juga jika istri yang ditinggal atau ditalak suaminya dalam kondisi talak bain, talak 3 ya, itu diterima seperti itu ya. Adapun selain itu maka tidak diterima atau tertolak ya. Begitu juga iddah saat hamil gitu ya, nah, itu juga tertolak seperti itu ya. Mungkin cukup banyak ya, jadi materi tentang khitbah ini wah Masya Allah. Kemudian kita tutup dengan ya hukum khitbah
dari perempuan. Artinya perempuan yang meminang. Ya. Di sini jelaskan bahwasanya al asal anna talabuz zawaj yakunu min qibali rajul. Bahwasanya khitbah ini dari apa? Dari perempuan. Wa fil ghalib anal mar'ah takunu muzinatan bil haya. Kebanyakan perempuan itu malu untuk ya mengungkapkan perasaan sesuatu seperti itu. Lakin laisa hada ya'ni bi anna Islam yahrumu 'alaiha bi an takhtuba ar-rajul wa an tufsih bi raqbatiha fi zawaj. Maka tidak ada larangan dalam Islam, ya. Islam tidak mengharamkan sedikit pun bagi perempuan untuk mengkhitbah atau melamar pria. Jadi enggak ada larangan. Ya, sebutkan di sini dalam hadis sahih, anna imra'atan aradat nafsaha 'ala Rasulullah SAW ya bi ghardi zawaj minhu. Ada perempuan yang ingin menawarkan dirinya meminang Rasulullah SAW. Falam yakun min Rasulullah SAW raqbah. Tapi apa? Rasulullah tidak ada perasaan, ya tidak ada timbul perasaan, ya. Faqala rajul minas sahabat, maka sahabat berkata, "Zawijni in lam yakun laka biha hajah." Kata sahabatnya, udah nikahlah denganku kalau kamu tidak ada kepentingan, gitu ya. Fa'amaruhu an yaltamis laha mahron walau khataman min hadid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan si laki-laki itu untuk apa? Untuk memberikan mahar ke perempuan tersebut. Kemudian walaupun dari cincin yang dari apa? Dari besi. Berarti kan ya laki tersebut laki yang miskin, ya gitu ya, laki yang kurang mampu. Falam yajid syai'an, dan itu mereka tidak punya apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Fazawwajahu biha wa ala an yu'allimaha suwaron minal Qur'an. Maka maharnya dengan apa? Ya, sini sudah Rasulullah mengatakan, sudah kalau kamu nggak punya apa-apa, ya harta tidak punya, makanan tidak punya, sudah nikah dengan dia dengan apa? Dengan mengajarkan beberapa surat dari Al-Quran. Maka dari itu dari sini apa? Lama ni asyar'an min an yubdiya waliyul mar'ah raqbatu fi zawaj. Maka boleh perempuan untuk mengkhitbah laki-laki, entah itu dari walinya maupun dari perempuan itu sendiri. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.